Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya, pada pagi hari ini kita boleh kembali di tempat masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita juga bersyukur bahwa kondisi pandemi semakin lama semakin membaik. Nah, dan sebentar lagi adik-adik juga sudah bisa untuk kembali ke sekolah minggu di gereja secara onsite. Ya, yuk sekarang kita mau bersyukur, kita mau menyanyikan lagu ini, kakek-kakek, nenek-nenek. Sambil pakai gerakan ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti Lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali ikut sekolah minggu. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita juga mengucap syukur kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah, kita bersyukur ya, Tuhan Yesus boleh bangkit, Dia boleh hidup, dan Dia boleh naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Lausa dan bagi adik-adik semua. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lause ada kuis Alkitab nih. Ayo, kalian bisa menjawab nggak? Kalau menjawab saja pasti bisa, cuman kalau menjawab benar itu belum tentu bisa, tapi kalau jawab saja pasti bisa. Nah, adik-adik yang lain juga bisa mencoba menjawab ya. Nah, pertanyaan pertama, 6 kotak. Tuhan Yesus setelah disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit di pagi hari. Ayo, apa jawabannya? 6 kotak. Tuhan Yesus setelah disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit di pagi hari. 6 kotak ya? Hari Minggu. Betul, kamu nggak salah, pada hari Minggu. Tapi meskipun jawaban kamu benar, kebetulan yang dibalik 6 kotak ini bukan hari Minggu. Ayo, ada jawaban lain nggak? Kalau Paskah kan hari Minggu. Iya, betul. Pada pagi hari Paskah, kamu benar. Namun, kebetulan yang dibalik 6 kotak ini jawabannya bukan Paskah. Meskipun sudah benar ya 6 huruf, tapi kebetulan yang di belakang 6 kotak ini bukan itu. Ayo, apa kemungkinan lainnya? Ketiga ya? Hari ketiga. Iya, betul sekali jawaban kamu. Tapi kebetulan yang ada di balik 6 kotak ini bukan itu. Wah, ayo kita lihat jawabannya apa ya di balik 6 kotak ini. Tuhan Yesus bangkit pada pagi-pagi hari. Jawabannya setuju. Iya, coba kita lihat di Markus pasal 16 ayat 2 dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Nah, ayo tadi pertanyaannya apa? Tuhan Yesus bangkit pada pagi hari. Berarti kita jawabnya apa? Setuju dong. Benar bahwa Tuhan Yesus bangkit pada pagi hari.
Kan di ayat Markus 16 ayat 2 dikatakan, pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Nah, tapi kan pertanyaannya Tuhan Yesus bangkit di pagi hari. Jawabnya setuju, 6 kotak, SETUJU di Markus 16 ayat 2. Tuhan Yesus bangkit pada pagi-pagi hari. Iya benar, bangkit di pagi hari. Jadi setuju. Nah, pertanyaan kedua, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia dilihat. Maria 5 kotak. Wah, betul sekali. Benar, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia dilihat Maria. Apalagi 5 kotak ya, Maria. Tapi kebetulan di belakang 5 kotak yang ini bukan Maria. Ayo, Tuhan Yesus setelah bangkit, dia dilihat Di Emmaus 5 kotak. Wah, kamu nggak salah. Betul, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia terlihat di Emmaus. Emmaus juga 5 kotak ya. Betul. Tapi kebetulan di balik 5 kotak yang ini, jawabannya bukan itu. Namun kamu benar, Tuhan Yesus memang dilihat di Emmaus. Nama depannya Petrus kan Simon. Simon kan ada 5 huruf. Wah, betul. Tuhan Yesus juga dilihat sama Simon ya. Simon juga 5 kotak. SIMON. Tapi di balik 5 kotak ini kebetulan bukan Simon, meskipun jawaban kamu tepat. Thomas juga 5 huruf. Wah, jawaban kamu benar sekali. Thomas juga 5 kotak. TOMAS. Tapi kebetulan, meskipun jawaban kamu benar, namun yang di balik 5 kotak ini bukan itu. Ayo, coba apa pertanyaannya? Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia dilihat. Lalu kita jawab apa? Kita jawab benar. Ya benar dong. Sebentar, kan pertanyaannya setelah Tuhan Yesus bangkit dia dilihat. Ayo, tadi pertanyaannya apa? Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia dilihat. Kita jawab apa? Benar dong. Benar. Benar itu 5 kotak. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia akan dilihat. Jawabnya benar. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia dilihat. Benar, Tuhan Yesus bangkit. Kan kalau Tuhan Yesus bangkit, dia bisa dilihat. Jadi benar, dia dilihat. Ah, sudahlah. Berikutnya, 6 kotak. Setelah Tuhan Yesus bangkit, berapa lama dia dilihat oleh murid-muridnya? 40 hari. Wah, betul sekali kamu. Jawabannya adalah 40 hari. Ini ada di Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat ketiga. Nah, setelah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, murid-murid tahu nggak kalau Tuhan Yesus akan bangkit lagi? Murid-murid tidak tahu ya. Mereka ketakutan nggak? Mereka ketakutan sama tentara Romawi, sama orang Yahudi, sama imam-imam, sama Pontius Pilatus. Jadi, kalau murid-murid berkumpul bersama-sama, pintunya mereka kunci atau enggak? Mereka kunci atau enggak? Biarkan terbuka. Jawabannya apa? Terkunci. Namun, meskipun pintunya terkunci, Tuhan Yesus bisa enggak tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka? Bisa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang bersama mereka setelah dia bangkit, ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Kalian masih ingat gak? Apa saja? Yang pertama, Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi raja di dunia, tetapi dia rela menderita demi kita. Terus dia juga bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Betul. Nah, apalagi yang kedua? 2, kita harus selalu ingat sama Tuhan, lalu kita kasih tahu ke semua orang agar mereka mau dengar-dengaran sama Tuhan. Wah, tepat sekali. Nah, apa yang ketiga? Yang terakhir, Roh Kudus akan turun di Yerusalem, lalu Roh Kudus akan menolong murid-murid Yesus. Bagus, kalian benar. Setelah mengajarkan 3 hal itu, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Ia berpisah dengan mereka, lalu terangkat ke surga. Setelah itu, apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Allah Bapa akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong para murid. Namun mereka harus tinggal di Yerusalem dulu.
Menurut kamu, lebih enak mana antara kita dengan murid-muridnya Tuhan Yesus? Lebih enak mana ya? Aku nggak tahu, tapi kayaknya rasa aku nggak enak deh kalau dimakan. Oh, bukan gak enak kalau dimakan. Kan kita nggak boleh makan teman. Tapi, lebih enak mana keadaan kita dengan keadaan murid-murid Tuhan Yesus? Lebih enak mereka lah. Kenapa? Karena mereka makan sama Tuhan Yesus. Cuma dengan 5 roti dan 2 kan bisa jadi banyak. Lalu nanti rotinya bisa dijual, terus ikannya bisa ditaruh di pasar, terus menjadi duit yang banyak. Kalau lebih enak, kenapa Tuhan Yesus tidak tinggal di dunia ini? Kan dia naik ke surga, ada di Injil Lukas. Nih, ada di Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Berarti Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain dunia itu lagi ya? Wah, itu ada di Injil Lukas ya. Namun, ada juga di Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu di Kisah Para Rasul. Kok bisa sampai sama Injil Lukas? Kamu tahu nggak, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh siapa? Nggak tahu. Nah, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, sama seperti Injil Lukas. Berarti Lukas nulis Injil Lukas, lalu setelah itu dia menulis Kisah Para Rasul. Oh, pantesan dia sama ada cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kamu tahu pada saat itu Lukas memakai bahasa apa? Bahasa Mandarin? Bukan bahasa Mandarin, tetapi bahasa Yunani. Terus emang kenapa kalau Lukas pakai bahasa Yunani? Soalnya ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani. Langsung akan bacakan dulu yang bahasa Indonesianya. Lukas pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini yang bahasa Indonesia. Namun, yang bahasa Yunani-nya seperti ini. Kalian coba temukan perbedaannya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang baru mulai dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kalian temukan perbedaannya? Di bahasa Indonesia tidak ada kata bermulai, tapi di bahasa Yunani ada kata bermulai. Betul, yang di bahasa Indonesia tidak ada kata-kata baru mulai. Tetapi dalam bahasa aslinya, waktu Lukas tulis, ternyata dia menulis di bukunya yang pertama itu, di Injil Lukas, itu baru Tuhan Yesus mulai bekerja. Sedangkan di Kisah Para Rasul ini, Tuhan Yesus masih bekerja. Di Lukas tadi, Tuhan Yesus baru mulai bekerja. Tetapi di sini, Tuhan Yesus sedang dan masih terus bekerja. Meskipun dia sudah naik ke surga. Di buku yang pertama kan Injil Lukas, lalu buku yang kedua Kisah Para Rasul. Berarti di Injil Lukas Tuhan Yesus baru mulai bekerja. Lantas kenapa di Kisah Para Rasul Tuhan Yesus juga masih bekerja? Kamu tahu nggak, di Kisah Para Rasul itu cerita tentang siapa saja? Ada cerita tentang Petrus dan Paulus. Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya kepadanya. Oh, dan Petrus juga pernah pergi ke rumah Cornelius dan satu keluarga Cornelius jadi percaya dengan Tuhan. Juga ada Rasul Paulus, dia pergi kemana-mana buat menceritakan Tuhan Yesus, lalu orang-orang itu juga percaya sama Tuhan Yesus. Wah, betul sekali kalian. Namun, Sang Petrus dan Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus di surga, memberikan kepintaran, memberikan keberanian, dan juga membuat orang-orang mau menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong mereka dari surga. Bagaimana caranya? Meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Dia juga mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong Petrus dan Paulus. Pantesan
pantesan waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya, soalnya Tuhan Yesus yang menolong Petrus untuk berbicara kan? Juga waktu pas Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, berarti bukan Paulus atau Petrus yang hebat ya? Betul, jadi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus ke dalam hati Petrus dan ke dalam hati Paulus, dan juga membuat orang-orang yang mendengarkan mereka menjadi percaya. Jadi buku yang pertama Injil Lukas, Tuhan Yesus kan baru mulai bekerja. Lalu Kisah Para Rasul di buku kedua, Tuhan Yesus juga masih bekerja. Emangnya dia kerja apa sih? Tuhan Yesus masih terus bekerja di surga. Dia menjadi Raja. Oh iya, pas itu kan murid-murid mau Tuhan Yesus jadi Raja Israel ya? Wah, kamu betul. Tetapi, mana yang lebih baik? Menjadi Raja Israel atau menjadi Raja surga? Jadi Raja di surga? Menjadi Raja surga. Iya, dia di surga memerintah ke dalam hati kita. Kok dari surga bisa memerintah hati kita? Dia mengirim Roh Kudus ke dalam hati kita sehingga kita jadi mau dengar-dengaran apa kata Tuhan Yesus, Raja kita yang ada di surga. Tapi kan di Kisah Para Rasul dia bekerja lewat Petrus dan Paulus. Tapi kan sekarang udah gak ada Petrus dan Paulus. Betul, dulu Tuhan Yesus bekerja melalui Petrus dan Paulus. Tapi sekarang juga Tuhan Yesus masih bekerja melalui para lause, juga melalui setiap kita, termasuk anak-anak sekolah minggu. Loh, berarti Tuhan Yesus bekerja melalui kita. Tuhan Yesus masih bekerja melalui diri para lause dan juga melalui kalian semua. Tuhan Yesus memberikan kita hati yang mau sayang sama semua orang. Tuhan Yesus membuat semua orang bisa merasakan kalau mereka disayang sama Tuhan. Ketika kita memperhatikan mereka, ketika kita sayang sama mereka, ketika kita menghibur mereka. Contohnya? Nah, contohnya ketika kamu melihat teman kamu bersedih, Tuhan Yesus juga sayang sama teman kamu. Tuhan Yesus menggerakkan hati kamu supaya kamu memperhatikan teman kamu, supaya kamu sayang sama teman kamu, supaya kamu menghibur teman kamu. Tuhan Yesus memberikan kita hati yang mau memperhatikan semua orang. Atau ketika papa mama lagi capek, Tuhan memberikan kita hati yang tidak mau membuat papa mama susah. Kita mau menolong papa mama, memberi mereka minum, menghibur mereka, membuat papa mama senang. Kita juga mendoakan mereka. Kalau teman kita cemberut itu atau marah, tidak apa-apa. Waktu Tuhan Yesus masih di dunia ini, tidak semua orang suka sama Tuhan Yesus. Ada yang senang sama Tuhan Yesus, ada yang membenci dia. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama mereka. Kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang mungkin cemberut, yang mungkin tidak suka sama kita. Kita tetap sayang sama mereka. Kita berdoa buat mereka. Roh Kudus yang memberi mereka semangat ya? Betul, Roh Kudus memberikan kita semua semangat. Nah, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau menjadi Raja kami di surga. Terima kasih jika Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong kami agar dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Tolong kami agar sayang kepada papa, mama, kakak, mbak, adik, teman-teman, opa, oma, tetangga, ibu guru, teman-teman di sekolah, satpam, juga teman-teman yang kami kenal, juga orang-orang yang menyapu, orang-orang yang memulung sampah. Tolong kami agar sayang sama mereka. Biarlah Tuhan yang memerintah kami, Raja kami, supaya kami memperhatikan dan sayang sama semua orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Nah, waktunya bagi kita juga mau nyanyikan lagu ini, Berharga di Matamu. Kita mengucap syukur Tuhan boleh naik ke surga. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Yuk adik-adik, disiapkan persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Beri Syukur. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, mari dengan sikap berdoa kita tundukkan kepala kita, kita lipat tangan kita. Teman kita, Clarissa Jetro, akan memimpin kita di dalam doa. Doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi berkat bagi gereja, dan berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Clarissa. Adik-adik, tiba waktunya sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Bapak terima kasih. Kemudian Lause akan pimpin kita di dalam doa penutup. Untuk pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan boleh telah naik ke surga dan menyediakan tempat untuk setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, biarlah anak-anak Tuhan boleh selalu terjaga kesehatannya, jasmani maupun rohani. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pandemi yang boleh berangsur-angsur mulai baik. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.